Bali berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kekuatan yang maha agung. Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang sudah sejak lama menjadi destinasi wisata di Indonesia. Tak hanya pesona alamnya yang indah, Bali juga terkenal akan budayanya yang masih kental. Budaya tersebut salah satunya masih terlihat jelas pada bangunan rumah adat Bali yang sangat khas dan menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Samanihita dari Prodi Televisi dan Film Fakultas Budaya dan Media kelas B. Ini saya akan menjelaskan mengenai 7 unsur kebudayaan di Bali. 7 unsur kebudayaan di Bali. Yang pertama, sistem religi. Masyarakat Bali sering melakukan upacara adat. Salah satunya ada upacara adat pernikahan. Dari upacara pernikahan adat tersebut harus dilakukan melalui berbagai macam cara. Yang pertama dilakukan upacara ngeket, mungkan lawang atau buka pintu, mendegan-degan, mewidi widana, dan yang terakhir ada menjuman ngabe tipat bantal ali. Kemudian ada upacara potong gigi. Upacara potong gigi ini wajib dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang beranjak dewasa, yang ditandai datangnya menstruasi untuk wanita dan membesarnya suara untuk laki-laki. Potong gigi bukan berarti gigi dipotong hingga habis, melainkan hanya merapikan atau mengikis 6 gigi pada rahang atas, yaitu 4 gigi seri dan 2 gigi taring kiri dan kanan, yang dipercaya untuk menghilangkan 6 sifat buruk yang melekat pada diri seseorang, yaitu kama atau hawa nafsu, loba atau tamak, kroda atau amarah, mada atau mabuk, moha atau bingung, dan juga masanya atau iri hati atau dengki. Kemudian ada upacara kematian. Upacara masyarakat Bali selalu mengadakan upacara kematian di saat ada seseorang atau kerabat yang meninggal dunia. Upacara kematian ini dikenal dengan nama upacara ngabet. Upacara ini diyakini upacara pembakaran bagi orang yang sudah meninggal. Pada intinya, upacara ini untuk mengembalikan roh leluhur atau orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya. Seorang pedanda mengatakan manusia memiliki bayu, sabda, idep, dan setelah meninggal, bayu, sabda, dan idep itu dikembalikan ke Brahma, Wisnu, Siwa selaku dewa yang dipercaya oleh masyarakat atau umat Hindu, khususnya masyarakat Hindu Bali. Yang kedua, ada sistem organisasi kemasyarakatan. Masyarakat Bali dalam sistem kemasyarakatannya menggunakan sistem kasta. Namun, kasta yang ini digunakan hanya dalam bentuk situasi formal saja. Contohnya, dalam penggunaan sebuah nama. Sistem kasta berasal dari India. Di Bali, kasta disebut dengan wangsa. Ada 4 wangsa yang digunakan. Wangsa ini disebut dengan catur wangsa. Catur wangsa terdiri dari, yang pertama ada wangsa Brahmana. Contohnya, ide bagus, ide ayu, dan sebagainya. Yang kedua, wangsa kesatria. Contohnya, I Gusti, I Dewe, dan sebagainya. Yang ketiga, wangsa Waisya. Contohnya, Nakia. Contohnya, Nakan SI, dan sebagainya. Yang keempat, wangsa Sudra. Contohnya, Wayan, Made, Nyoman, Ketut, Balik, dan sebagainya. Ada juga beberapa panggilan masyarakat orang Bali, yaitu I, panggilan ini untuk orang laki-laki, dan Ni, panggilan ini untuk orang perempuan. Kemudian ada pelapisan kasta masyarakat Hindu Bali. Yang pertama ada Brahmana, yaitu golongan pemuka agama, cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan adat, adab, hingga keagamaan. Yang kedua ada Ksatria, yaitu bangsawan dari tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keadilan, memimpin masyarakat. Profesi kasta ini menunjuk pada raja, bangsawan, dan juga tentara. 3. Ada Waisya. Kaum Waisya dahulu kala merupakan kelompok kasta yang aktif dalam bidang ekonomi perdagangan dan bisnis. Yang keempat ada Sudra,
Sudra memiliki profesi yang berkaitan dengan kegiatan fisik dan berkat ketekunannya, pekerjaan seperti buruh, petani, nelayan, penjaga, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada sistem pengetahuan. Pendidikan pada masyarakat Bali sudah terlihat maju dengan dibangun banyaknya sekolah, baik tingkat dasar, tengah, maupun atas. Di sekitar kawasan Bali, sistem pengetahuan sama dengan daerah lain. Yang harus diikuti jenjang sekolahnya terdapat SD, SMP, SMA atau SMK, hingga universitas. Materi dan pelajarannya pun juga sama dengan daerah lain, tapi yang membedakan adalah bahasa daerahnya. Bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa daerah Bali asli, dan juga tulisan Bali kuno yang disebut Hancaraka Bali, yang sampai sekarang masih ada. Tulisan Hancaraka Bali ini dibuat pada tahun 1939 Masehi. Ada juga sistem pengetahuan dari mata pencaharian seperti mengetahui arah angin untuk nelayan dan mengetahui datangnya hujan untuk petani dan sebagainya. Yang keempat, ada sistem mata pencaharian. Banyak pekerjaan di Bali, namun masyarakat Bali memilih untuk di bidang jasa, terkhusus lagi di bidang jasa dalam pariwisata. Contohnya adalah menjadi tour guide, penerjemah, dan sebagainya. Lalu ada pemahat patung. Pemahat patung ini sangat penting dan orang tersebut tidak sembarang membuat patung. Hal ini dikarenakan patung tersebut akan digunakan sebagai pemujaan, suatu tanda, dan hal ini juga dikarenakan setiap patung mempunyai arti dan makna tertentu. Maka dari itu, pemahat patung tidak sembarang membuatnya. Pemahat patung ini membuatnya dengan bentuk yang seperti dewa, dewi, hingga hewan atau makhluk mitologi. Mata pencaharian berikutnya adalah petani. Hal ini dikarenakan negara Indonesia adalah negara agraris. Masyarakat Bali pun banyak juga menjadi petani. Lahan yang dimilikinya pun sangat luas. Ada juga mata pencaharian sebagai nelayan. Mata pencaharian ini jarang dan hampir tidak ditemukan sama sekali. Hal ini dikarenakan pantai di Bali sekarang tidak digunakan nelayan lagi untuk melaut. Hal ini dikarenakan pantai di Bali sekarang tidak digunakan nelayan untuk melaut, melainkan sekarang digunakan dan dijadikan sebagai objek wisata untuk turis atau orang asing. Yang kelima, sistem teknologi dan peralatan hidup. Ciri khas masyarakat Bali pasti menggunakan udeng atau ikat kepala. Udeng ini dipakai sebagai tanda kereligiusan seseorang, khususnya para kaum laki-laki. Jadi, udeng tidak hanya dipakai pada saat upacara persembahan saja, melainkan dipakai sehari-hari. Udeng atau ikat kepala ini sangat bervariasi, mulai dari warna, corak, hingga bentuk. Saking bervariasinya, udeng khas Bali ini banyak dijual di mana-mana, bisa juga sebagai oleh-oleh. Namun, bentuk yang untuk dijual dan bentuk udeng yang asli sangatlah berbeda. Lalu ada baju khas Bali serta sarung. Sarung ini juga bervariasi seperti halnya udeng, dari warna, corak, hingga bahannya yang digunakan. Pemakaian sarung ini dipakai di perut hingga menjuntai ke bawah lutut dan di atas punggung kaki. Hal ini sesuai dengan yang diperoleh masyarakat Bali sebagai warisan dari nenek moyang masyarakat Bali sebagai pelengkap upacara persembahan yang mana harus memakainya. Masyarakat Bali ketika mengadakan suatu upacara persembahan untuk memuja dewa-dewa pasti menggunakan peralatan, antara lain sesaji. Sesaji ini sangat penting dalam persembahan apapun. Maka dari itu, setiap persembahan pasti ada yang namanya sesaji untuk menghormati dewa atau nenek moyang. Lalu ada pula pura kecil. Pura kecil ini digunakan sebagai tempat sesaji sekaligus tempat beribadah orang Hindu masyarakat Bali. Yang keenam, ada sistem bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Sebagian besar masyarakat Bali adalah bilingual atau bahkan trilingual. Bahasa Inggris adalah bahasa ketiga dan bahasa asing utama bagi masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh kebutuhan industri pariwisata. Bahasa asli Bali terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bahasa Aga, yaitu bahasa Bali yang pengucapannya lebih kasar.
Yang kedua, ada bahasa Bali Mojopahit, yaitu bahasa yang pengucapannya lebih halus. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada sistem kesenian. Kesenian di Bali sangatlah banyak, salah satunya terdapat tarian, yaitu ada tari kecak, tari condong, dan juga terdapat tari pendet. Pulau Bali merupakan salah satu tujuan favorit bagi para wisatawan. Hal ini dikarenakan Bali mempunyai beragam destinasi wisata yang sudah mendunia. Selain destinasi wisata, Pulau Bali juga terkenal dengan makanan khasnya. Salah satunya yaitu sate lilit, kemudian ada ayam betutu. Ayam betutu adalah lauk yang terbuat dari ayam atau bebek yang utuh yang berisikan bumbu, kemudian dipanggang dalam api sekam. Yang ketiga, ada nasi campur ayam Bali, yaitu perpaduan sate lilit, ayam suwir ayam sisit bumbu basah genap Bali, sayur urat, dan lawar ayam. Dan yang keempat, ada babi guling, sejenis makanan yang terbuat dari anak babi yang perutnya diisikan dengan bumbu dan sayuran seperti daun ketela pohon, dan lalu dipanggang sambil diputar atau diguling-gulingkan sampai matang. Selanjutnya ada pula alat musik suku Bali. Bali mempunyai alat musik tradisional yang khas dari daerah ini. Alat musik ini adalah alat musik peninggalan turun-temurun leluhur mereka, yaitu terdapat gamelan Bali yang pertama. Sama seperti daerah lain di Indonesia yang mempunyai alat musik gamelan, Bali pun mempunyai alat musik gamelan. Namun, gamelan Bali ini mempunyai perbedaan dengan gamelan daerah lain. Salah satunya yaitu ritme yang dimainkan pada gamelan Bali berjenis ritme yang cepat. Yang kedua, alat musik rindik. Rindik adalah alat musik khas Bali yang terbuat dari bambu yang bernada salendro. Alat musik ini dimainkan oleh 2-4 orang. 2 orang menabung rindik, sisanya meniup seruling. Alat musik ini digunakan untuk pementasan tarian joget, bumbung, dan untuk acara pernikahan. Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang sudah sejak lama menjadi destinasi wisata di Indonesia. Tak hanya pesona alamnya yang indah, Bali juga terkenal akan budayanya yang masih kental. Budaya tersebut salah satunya masih terlihat jelas pada bangunan rumah adat Bali yang sangat khas dan menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Menurut artikel dari Arsitek, arsitektur tradisional Bali umumnya dipengaruhi keberadaan manuskrip Hindu bernama Lontar Asta Kosala Kosali. Artinya memuat tentang aturan-aturan pembuatan rumah atau puri hingga aturan tempat pembuatan ibadah dan juga pura. Selain itu, arsitektur Bali juga sangat dipengaruhi oleh tradisi agama Hindu dan unsur Jawa kuno. Oleh karena itu, rumah adat Bali biasanya menggunakan beberapa bahan seperti atap Bali jerami, kayu kelapa, bambu, kayu jati, batu, dan batu bata. Bagian rumah yang pertama ada angkul-angkul. Rumah adat Bali memang selalu punya ciri khas dengan bangunan depan gapura yang menyerupai pura. Nah, bagian depan itulah yang dinamakan dengan angkul-angkul. Bagian rumah yang kedua disebut dengan aling-aling. Biasanya difungsikan sebagai pembatas pekarangan luar dan juga alun-alun, dan difungsikan sebagai privasi antara tamu yang belum dikenal dengan penghuni rumah. Yang ketiga, bagian rumah yaitu Balai Manten, yaitu rumah adat Balai Manten merupakan bangunan tradisional Bali yang dikhususkan untuk kepala keluarga dan juga anak perempuan. Yang keempat, ada Balai Gede. Rumah adat Bali dapat dibangun dengan beberapa macam jumlah tiang, yaitu dengan berbagai macam sebutan. Yang pertama, balai dengan 6 tiang disebut dengan sekanem, balai dengan 8 tiang disebut sekutus astasari, balai dengan tiang 9 disebut sangasari yang terdiri dari 1 balai. Ruangan ini digunakan untuk upacara adat, oleh karena itu posisinya harus lebih tinggi dari balai manten. Rumah adat Bali ini juga biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul serta menyajikan makanan khas Bali atau bisa juga untuk membakar sesajen. Yang kelima, ada Balai Dau. Bangunan rumah adat ini biasanya difungsikan sebagai ruangan untuk pemilik rumah menerima tamu. Yang keenam,
ada Bali Sekapat, yaitu rumah adat Bali yang difungsikan sebagai ruang bersantai untuk para anggota keluarga. Yang ketujuh, ada Sangga. Ini adalah pura keluarga yang merupakan jenis rumah adat Bali yang selalu ada dalam kompleks perumahan pribadi. Biasanya difungsikan sebagai tempat beribadah keluarga. Yang kedelapan, ada Klumpu Jineng. Model yang satu ini merupakan bangunan rumah adat Bali yang paling unik karena bentuknya seperti rumah panggung kecil dengan bagian luar dinding menggunakan jerami kering. Atap bangunan Bali di Klumpu Jineng juga unik dan menyerupai rumah adat Sumatera. Klumpu Jineng adalah lumbung pangan yang difungsikan untuk menaruh gabah setelah dijemur. Pawaregen adalah rumah adat Bali yang biasa difungsikan sebagai dapur. Yang terakhir yang ke-10 ada Gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar adalah salah satu bangunan tradisional atau rumah adat yang ada di Bali. Bangunan ini memiliki keunikan arsitektur serta keindahan strukturnya yang mampu memikat turis baik itu lokal maupun mancanegara. Kerajaan di Pulau Bali pada masa itu masih menganut agama Hindu, padahal kala itu Islam memiliki kerajaan-kerajaan besar selepas kerajaan Majapahit. Adapun kerajaan di Pulau Bali saat itu adalah kerajaan Gelgel, sebelum akhirnya dipecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di Pulau Bali. Kerajaan Gelgel adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Pulau Bali. Wilayah kekuasaannya mencakup Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa. Kerajaan Gelgel menerapkan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kerajaan Majapahit. Masyarakatnya terbagi menjadi Bali Hindu dan juga Bali Aga. Raja kerajaan Gelgel yang pertama adalah Ketut Nguleser. Raja kerajaan Gelgel yang pertama adalah Ketut Ngulisir. Ia adalah keturunan dari dinasti kerajaan Majapahit. Wilayah awal dari kerajaan Gelgel mencakup seluruh Pulau Bali. Wilayah ini diperoleh dari penaklukan kerajaan Majapahit pada tahun 4 terhadap kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Bali. Pada abad ke-17, wilayah kerajaan Gelgel mencakup seluruh Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa. Kerajaan Gelgel berakhir pada masa pemerintahan Kyai Agung Maruti setelah diserang oleh pasukan Dewa Agung Jember pada tahun 1687. Kerajaan Majapahit saat itu merupakan kerajaan besar yang hingga sampai saat ini di Pulau Bali hampir semua bidang kehidupan utamanya setelah ekspansi besar Mahapatih Gajah Mada di Bali pada tahun 1343 terpengaruh oleh kebudayaan Jawa yang dibawa oleh Majapahit begitu kentalnya. Pengaruh tersebut hingga penyebaran pertama agama Islam di Pulau Bali itu juga tak terlepas dari campur tangan Prabu Hayam Wuruk, raja yang membawa Majapahit pada puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mewajibkan kerajaan bawahannya di Pulau Bali untuk menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan kerajaannya. Sistem ini mengikuti ajaran Hindu sehingga raja cucu kekuasaannya tertinggi dalam kerajaan. Muslim di Bali muncul berkat hubungan yang baik antara Majapahit sebagai negara penguasa dengan baris kerajaan yang dikuasanya. Pada saat itu, Hayam Wuruk memerintah Ketut Ngelusir, putra raja pertama Samprangan Sri Aji Kresna Kapakisan. Alias dalam Sri Kresna Kapakisan mendapat undangan berkunjung ke Keraton Majapahit pada tahun 1380-an. Setelah itu, Hayam Wuruk sedang mengadakan konferensi di kerajaannya lalu mengundang kerajaan-kerajaan yang menjadi sekutunya. Glosir datang mewakili kerajaan Gelgel, pecahan dari kerajaan Samprangan yang dikuasai kakak tertuanya. Mereka kembali ke Gelgel, kerajaan tersebut mendapat pengawalan dari pemerintah Majapahit. Ia diberi 40 orang pengiring dalam perjalanan pulangnya. Mayoritas dari mereka merupakan seorang tentara dan sisanya mereka merupakan juru kapal dan juga juru masak. Setelah tiba di Bali, ternyata 40 orang tersebut merupakan beragama Islam.
Setelah tiba di Bali, 40 orang tersebut tidak ingin dikembalikan ke kerajaan Majapahit, melainkan mereka ingin tetap menetap di wilayah Bali. Dan akhirnya pada saat itu mereka diberikan daerah khusus pemukiman khusus di Galgal. Setelah itu, 40 orang tersebut diperintahkan untuk mengabdi ke kerajaan Galgal tanpa ada syarat apapun. Artinya mereka tidak harus berpindah kepercayaan mengikuti agama yang berkembang di Galgal. Dari sinilah awal mula agama Islam di Bali, komunitas muslim pertama di Bali, lalu membangun masjid di Galgal, yang sekarang dikenal sebagai masjid tertua di tanah Bali. Menurut Hasan Ali, dalam pembangunan masjid sejak abad ke-14 hingga sekarang, mengalami akulturasi dengan unsur arsitektur Bali atau menyerupai corak style Wanitian atau joglo. Akulturasi tersebut diwujudkan dalam pembangunan masjid, menjadikan tempat suci umat Islam di Bali tampak berbeda dengan bangunan masjid di Jawa maupun daerah lainnya di Indonesia. Sebagai bukti adanya Islam di Bali, menurut para arkeolog telah berhasil menemukan pemakaman Islam kuno di Desa Troloyo Trowulan, Mojokerto. Mengingat pemakaman ini letaknya jauh dari keraton dan dapat disimpulkan itu merupakan pemakaman bagi penduduk kota Majapahit dan keluarga kerajaan yang telah beragama Islam pada masa saat itu. Adapun cara penyebaran Islam di Bali terbilang unik karena semuanya berawal dengan tujuan ekspedisi. Dalam kegiatan ekspedisi tersebut, Kerajaan Demak ingin mengislamkan Bali melalui jalan perdamaian bukan dengan cara penaklukan. Adapun menurut buku Robert Pringle tahun 2014 dengan judul Short Story of Bali Indonesia Hindu Riau, alasan mengapa kerajaan Bali tetap beragama Hindu adalah yang pertama, penduduk Bali sebagian besar berasal dari luar Bali, kemungkinan berasal dari Jawa atau Lombok. Selain itu, terlihat pula dari bahasa Bali yang digunakan pun lebih mirip bahasa Sasak di Lombok daripada bahasa Jawa Bali. Lepas dari itu, walaupun sekarang Muslim di Bali masih minoritas, namun akulturasi Hindu-Islam di Bali terjalin semakin erat. Hal ini dikarenakan sifat saling menghargai untuk memeluk agamanya masing-masing. Ini di bumi berarti hari tahu sektor kemarin ngarario di bumi berarti hari tahu sektor kemarin ngarario
Cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.